Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kebaikan yang kita lakukan saat ini sebagai amal saleh yang kelak akan mengantarkan kita menuju surganya, dan Allah jauhkan kita sejauh-jauhnya dari siksa nerakanya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan atau menempuh satu usaha atau satu cara untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka telah Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 dari surat Luqman. Ayat 12 sampai 19 ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Luqman dan ilmu serta nasihat atau hikmah yang beliau sampaikan kepada putranya. Sebelum kita masuk pada pembahasan ayat ini, kita perlu mengetahui siapa Luqman ini. Luqman ini adalah orang yang hidup di masa sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir itu, ada sebagian ulama mengatakan Luqman itu adalah seseorang yang saleh. Dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Dia seorang yang saleh yang diberikan ilmu oleh Allah, dan dia hidup di masa Bani Israil. Ada sebagian mufassirin mengatakan Luqman ini pernah hidup di masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Dan Luqman ini secara fisik dia adalah orang yang berasal dari bangsa kulit hitam, orang yang
dan memiliki ciri-ciri fisik yang sangat kentara sekali bahwa dia adalah keturunan kulit hitam. Seperti kulitnya hitam legam, kemudian rambutnya keriting, terus kemudian memiliki mulut yang atau bibir yang tebal. Artinya secara fisik beliau seperti layaknya manusia kulit hitam yang lain. Tidak ada keistimewaan dari sisi fisik beliau. Akan tetapi dari sisi ilmu, hikmah, adab, akhlak, ibadah dan ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk sosok yang tidak bisa kita remehkan. Seorang Luqman ini adalah seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti Allah Subhanahu wa taala mencantumkan salah satu surat yang membicarakan tentang dialog beliau kepada putranya atau nasihat beliau kepada putranya di dalam salah satu surat yang saat ini kita baca, yaitu surat Luqman. Suratnya dinamakan dengan nama beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini mengandung sebuah pelajaran besar bahwa Allah itu menilai seorang hamba bukan dari sisi fisiknya. Allah tidak menilai seorang hamba itu dari sisi dia punya duit banyak atau tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala menilai seorang hamba itu dari sisi hati dan amalnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum." Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa wajah kalian dan tidak pula melihat pada jasad tubuh kalian. Dalam riwayat yang lain ditambahkan, Allah juga tidak melihat amwalikum, harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menilai dan melihat kalian itu dari sisi hati dan amal kalian. Maksudnya hati itu artinya adalah seluruh perbuatan yang dilakukan oleh hati, seperti niat, bertawakal, kemudian iman dan seterusnya. Wa a'malikum, dan amal kalian maknanya amal kalian yang kalian lakukan sesuai dengan syariat, sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya dalam mengerjakan ketaatan lillah karena Allah, yaitu bersumber dari hati, dan kemudian amal perbuatannya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Inilah yang dipandang oleh Allah dan dinilai oleh Allah. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala menilai seorang hamba itu dari sisi ini, maka kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala seharusnya menilai seseorang itu juga dari sisi ini. Kalau kita misalnya melihat dari sisi hati nggak bisa, tapi paling tidak kita bisa menilai seseorang itu dari ilmu yang dimilikinya, kemudian dari amal saleh yang dilakukannya, dari akhlak dan adab yang tercermin pada kehidupannya. Ini yang bisa kita nilai. Dan kita seharusnya memuliakan orang-orang dari kacamata syariat kita melihatnya, bukan dari kacamata dunia. Karena banyak dari kalangan kita ini melihat orang itu nek sugih baru dihormati, meskipun duitnya nggak keluar. Seketok sugih wis kendor duluan, ngepir duluan, atau artinya sudah merasa kalah duluan. Sehingga apa jari wong sugih itu biasanya diturun. Ini tidak benar. Jadi cara pandang kita kepada seseorang itu dalam memberikan pemuliaan kepadanya bukan dari fisik, bukan dari dunia, tapi dari ilmu, dari kebaikan dan akhlak yang dimiliki oleh orang tersebut. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah." Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Apa yang dimaksud dengan al-hikmah ini? Al-hikmah itu kalau dalam kitab Tafsir Muyassar yang saya bawa, yaitu wahiyal fiqhu fid din
wa salamatul aqli wal isabatu fil qawl. Hikmah itu adalah al-fiqhu fid din, pemahaman terhadap agama. Jadi hikmah itu artinya pemahaman terhadap agama dan akal yang selamat. Akal yang selamat itu maksudnya akal ini tidak pernah bertentangan dengan wahyu. Akal yang selalu tunduk dan senantiasa terbimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah, atau terbimbing oleh wahyu. Wal isabatu fil qaul, yaitu senantiasa mengucapkan kata yang benar, senantiasa berucap dengan ucapan yang benar. Itu makna daripada al-hikmah. Ada yang mengatakan al-hikmah itu al-ilmun nafi' wal amalus shalih. Hikmah itu ilmu yang manfaat dan amal yang shalih. Itu makna daripada al-hikmah. Allah mengatakan, dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah, ilmu yang bermanfaat dan amal yang shalih. Karena kalau ilmu itu tidak didasari atau tidak diwujudkan dengan amal yang saleh, maka ilmu ini tidak akan ada manfaat. Demikian pula kalau ada orang semangat mengamalkan sesuatu tapi tidak dasar ilmu, tidak dengan dasar ilmu, maka amalnya juga tidak akan menjadi benar, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang bermanfaat yang menjadi amal yang saleh, ini adalah al-hikmah. Anishkur lillah. Kemudian Allah memerintahkan Luqman untuk bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada Luqman. Dari rangkaian ayat ini sampai di sini kita bisa mengambil pelajaran yang besar. Di antaranya yang pertama adalah bahwa hikmah itu sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga. Hikmah itu adalah karunia Allah yang sangat berharga. Kenapa demikian? Kita perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala memuliakan Luqman dengan apa? Dengan hikmah. Kemudian Allah perintahkan Luqman untuk mensyukuri nikmat Allah ini. Dan yang dimaksud nikmat di sini yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah hikmah. Padahal kita tahu bahwa nikmat Allah itu kan banyak, gitu ya, macam-macam. Tentunya ketika Allah berikan nikmat kepada Luqman tidak hanya al-hikmah saja, tapi ada nikmat-nikmat yang lain, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat sehat, nikmat bernafas, nikmat yang lain. Tapi Allah pilih di sini al-hikmah. Allah sebutkan al-hikmah sebagai salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Luqman, dan Allah tekankan Luqman untuk mensyukurinya. Ini menunjukkan bahwa hikmah ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Sampai di sini bisa paham nggak? Bingung apa Mas? Ini waktu angel, jadi kita nggak banyak guyon. Ngajinya sekarang waktu serius. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri juga menyebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kedudukan hikmah sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kebaikannya. 269. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata man yasha." Allah memberikan hikmah itu kepada siapa saja yang Allah taala kehendaki. Kalimat kepada siapa saja yang Allah taala kehendaki itu maksudnya adalah tidak semua orang dikasih hikmah. Tidak semua orang diberi oleh Allah karunia hikmah itu.
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Allah memberikan kebaikan yang sangat banyak melalui al-hikmah. Ini seperti sabda Nabi SAW, di mana Nabi pernah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk seorang hamba mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, maka Allah jadikan hamba tersebut memahami agama. Bagaimana kita bisa meraih hikmah ini? Caranya, ya, yang pertama kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya untuk mendapatkan ilmu atau hikmah itu adalah dengan cara mempelajarinya, belajar terlebih dahulu. Jadi kalau kita baca sejarahnya Luqman ini suka datang ke majelis-majelis para ulama di masa itu. Beliau sangat senang datang ke majelis-majelis para ulama. Dan beliau ini banyak tafakurnya, banyak diamnya, ya, tapi buatan ngelamun, gitu kan. Banyak diam dalam rangka untuk memikirkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau terus tafakur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian membuat Luqman itu dimudahkan oleh Allah untuk meraih al-hikmah. Nah, dari sisi ini menunjukkan sekali lagi bahwa hikmah itu adalah karunia Allah yang sangat besar. Oleh karena itu masing-masing kita wajib untuk bersungguh-sungguh meraih al-hikmah ini dengan cara diantaranya mempelajarinya, datang ke majelis ilmu seperti ini, kemudian mempelajari ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua tentunya kita berdoa, yang memohon kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi SAW mengajarkan kita beberapa doa tentang hal ini. Seperti Nabi pernah berdoa setelah salat subuh, beliau berdoa dengan mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Nabi juga pernah berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini selain kita belajar, kita berdoa. Yang ketiga, hendaklah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita bertambah ilmu, bertambah tahu tentang agama, maka harus juga kita dituntut bertambah takwa kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kamu ilmu yang bermanfaat. Baik, kemudian setelah ini Allah mengatakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Setelah Allah perintahkan Luqman untuk mensyukuri nikmat ini, maka Allah menyebutkan bahwa manfaat nikmat itu, manfaat syukur itu adalah kembali kepada orang yang bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah ini, maka sesungguhnya dia hanyalah bersyukur terhadap dirinya. Maknanya adalah manfaat kebaikan daripada syukur yang dilakukan seorang hamba itu kembalinya kepada dirinya, tidak kepada Allah. Allah itu tidak butuh syukur kita. Kita mau syukur atau mau kufur atas nikmat Allah, itu Allah nggak peduli. Tidak ada sedikit pun pengaruh kepada kekuasaan Allah ketika seseorang itu bersyukur atau kufur atas nikmat Allah. Namun ketika seseorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, maka disinilah kemudian sang hamba itu akan mendapatkan manfaat daripada syukur. Kemudian apa sih manfaat syukur itu? Apa
manfaat orang itu bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi ini di antara manfaat daripada syukur itu, para ulama menyebutkan bahwa fungsi syukur terhadap nikmat itu adalah dua. Fungsi syukur terhadap nikmat itu ada dua. Yang pertama, syukur itu sebagai al-hafidh, sebagai penjaga. Jadi syukur itu sebagai penjaga. Penjaga apa di sini maksudnya? Yaitu penjaga nikmat. Artinya, kalau orang itu diberi nikmat oleh Allah, kemudian dia bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, maka nikmat itu tidak dicabut oleh Allah. Misalnya, ada seseorang itu diberikan nikmat ketika mudanya, dikasih nikmat sehat. Kemudian si pemuda ini ketika di masa mudanya mendapatkan nikmat sehat, dia syukuri nikmat sehat itu dengan cara dia menggunakan kesehatan itu untuk menegakkan taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Maka nikmat itu akan tetap pada dirinya sampai dia dalam keadaan tua. Allah akan jadikan nikmat sehat itu akan terus melekat pada dirinya di masa tua. Dan ini pernah sebuah kitab itu yang pernah saya baca itu ada tertera kisah seorang ulama terdahulu, orang soleh terdahulu. Dia ini usianya sudah hampir 90-an tahun, tapi badannya seperti orang yang masih usianya 40 tahun, 30 tahun. Kondisi fisiknya sangat baik. Bahkan pernah dia ini lompat dari tempat yang tinggi turun ke tempat yang rendah. Ini lompat cukup tinggi di usia yang segitu. Pada saat dia menginjakkan kaki ke bawah itu seperti layaknya pemuda lompat dari tempat yang tinggi ke bawah. Dan merasakan adanya kesakitan. Kalau orang sekarang umur sekitar ya, topi pembuluh, orang mencolot saking tonggol itu, tek-tekan sampai 3, mencolot mudun kira-kira ya apa? Kira-kira ya apa? Mereka ini. Tapi orang tersebut tidak apa-apa. Ketika ditanya, Anda ini kok bisa sesehat ini di usia tua? Apa rahasianya? Kan biasa nih, ningali tiang ini kok usianya pun sepuh tapi kok kuat banget kan biasa nih. Takon jamune kan ya. Jamune nopo Pak sampai ini kuat. Katanya si lelaki tua ini yang mengatakan, sungguh aku semasa muda ketika Allah berikan kesehatan di masa muda, aku tidak pernah gunakan di masa muda itu kemaksiatan kepada Allah, sehingga di masa tua aku dijaga oleh Allah SWT. Nah ini ya, fungsi syukur terhadap nikmat, yaitu sebagai penjaga. Kalau misalnya sekarang Pak, jangan dikasih kekayaan oleh Allah, misalnya kasih duit banyak, maka Anda syukuri nikmat ini agar supaya harta yang banyak ini akan tetap langgeng pada dia. Karena kita ini menemukan Pak dalam sebuah keluarga mungkin di kampung kita atau di orang-orang sekitar kita, bapak sugih anaknya kok melarat kan gitu ya. Bapak sugih Masya Allah, kelihatannya wis kekayaannya sudah ya sampai 7 turunan. Lah kok turunan pertama kok wis entek gitu. Nah ini apa yang salah di sini? Nah bisa jadi kalau Anda telisik ya, Anda telusuri, bapaknya dulu syukurnya sama Allah luar biasa, tapi giliran turun hartanya diwariskan ke anak-anaknya, anaknya gak bersyukur kepada Allah, akhirnya habis harta. Nah ini fungsi syukur terhadap nikmat. Manakala orang itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan syukur itu sebagai al-hafidh, penjaga atas nikmat tersebut, sehingga tidak dicabut oleh Allah.
Itu fungsi yang minimal, fungsi yang minimal. Kemudian fungsi maksimalnya yang kedua, yaitu ketika seseorang mensyukuri nikmat Allah, maka syukur itu akan berfungsi sebagai al-jalib, yang artinya penarik, daya tarik. Apa yang dimaksud menarik di sini? Menarik apa di sini? Ini menarik yang maksudnya adalah menarik nikmat yang lain untuk ditambahkan pada nikmat yang sebelumnya. Artinya nikmat itu akan semakin bertambah, baik itu tambahannya secara kualitas maupun secara jumlah atau kuantitas. Allah akan menarik, atau Allah jadikan syukurnya seorang hamba ini menarik nikmat yang lainnya. Sehingga kalau misalnya dia mensyukuri satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan nikmat itu dengan nikmat-nikmat yang lain, sehingga bertambahlah banyak nikmat yang Allah berikan. Dan ini semuanya disyaratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah mengatakan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Tuhan kalian itu telah mengumumkan di sini maksudnya sudah menyatakan, artinya Allah berjanji. Allah memaklumkan atau menyatakan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, niscaya kata Allah la azidannakum, aku benar-benar akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Kata la azidannakum itu kalau dengan belajar bahasa Arab itu ada huruf taukidnya. Huruf taukid itu huruf penguat. Kalau dalam bahasa kita itu sak teman-temenin kan, bener-bener pasti, itu kata untuk menekankan sesuatu bahwa apa yang akan Allah lakukan itu betul-betul akan dilakukan. Apa itu? Allah benar-benar, Allah pastikan, Allah akan tambahkan nikmat itu kepada orang yang bersyukur. Tapi sebaliknya Allah mengatakan, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian kufur, ingkar dengan nikmat Allah, tidak mau mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah, atau dia gunakan nikmat itu untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Pilihannya cuma dua, kalau syukur dapat tambahan nikmat, kalau kufur hancur. Tidak ada pilihan pertengahannya, tidak ada. Kemudian Allah mengatakan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, yang ingkar dengan nikmat Allah ini, maka sesungguhnya Allah itu ghaniyyun, maha kaya, gak butuh sama syukurnya hamba-hamba. Hamid, dan maha terpuji. Kalaupun seluruh makhluknya itu tidak pernah memuji Allah, Allah tetap terpuji. Tidak akan berkurang pujian atau keterpujian Allah Subhanahu wa taala. Kalimat wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid ini penekanan bahwa orang itu mau syukur atau mau kufur tidak ada pengaruh sama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Justru syukur dan kufurnya seorang hamba itu kembalinya manfaat atau bahayanya itu kembali kepada siapa? Kepada hamba itu sendiri. Oleh karena itu jangan pernah Anda merasa seakan-akan dituntut ketika bersyukur itu seakan-akan Allah butuh syukur kita kepada Allah SWT. Jangan. Tapi tanamkan dalam jiwa kita bahwa syukur kita atas nikmat Allah itu adalah kebutuhan bagi kita sendiri, supaya nikmat itu tetap atau bertambah lebih baik.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Ayat ini menyebutkan tentang hikmah Luqman. Mulai dari sini Allah menceritakan tentang hikmahnya Luqman ketika Luqman mengajarkan al-hikmah ilmu ini kepada putranya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'izuhu, dan dia melakukan yang namanya mau'izah. Apa mau'izah? Mau'izah. Kita kan sering ya mendengarkan, mari kita bersama-sama mendengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Fulan atau Yai Fulan. Apa maksudnya mau'izah? Mau'izah ini kadang kita sering pahami maksudnya adalah tutur kata atau nasihat, tutur atau nasihat. Tapi sebetulnya mau'izah itu nggak sekedar itu. Mau'izah itu artinya menyampaikan nasihat atau yang semacamnya, disertai dengan dua perkara. Yang pertama sering disebut dengan istilah at-targhib, pakai ghaib, at-targhib, targhib. Yang kedua tarhib, pakai ha, tarhib. Targhib sama tarhib. Pernah dengar betul? Targhib itu apa? Tarhib itu apa? Buat lagi. Buat. Jadi panganan dibuat. Targhib sama tarhib. Targhib itu artinya memotivasi. Memotivasi itu seperti apa? Maksudnya begini. Ketika seseorang menyampaikan nasihatnya, hendaklah nasihatnya itu juga dipenuhi dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendorong orang itu untuk melakukan kebaikan. Seperti contoh, kita sampaikan ayat Al-Quran yang membicarakan tentang janji Allah berupa surga misalnya, atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan tentang pahala yang besar bagi orang yang melakukan kebaikan ini dan itu. Itu namanya tarhib. Kalau tarhib sebaliknya, tarhib itu mengancam. Ketika kita menyampaikan larangan, maka kita juga sampaikan ayat Al-Quran yang membicarakan tentang siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang melanggar larangan ini. Kita bacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hukuman dan siksa Allah bagi orang-orang yang melakukan kedurhakaan kepada Allah. Itu namanya tarhib. Tarhib sama tarhib ini, kalau disampaikan di dalam sebuah nasihat, ini yang disebut dengan mau'izah. Ini yang disebut dengan mau'izah. Jadi kalau Anda itu ingin menilai sebuah nasihat ini nasihat yang mau'izah atau bukan, coba Anda dengarkan, Anda dapati dua perkara itu tidak ada. Kalau ada berarti itu termasuk mau'izah. Kemudian Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai putraku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Pelajaran yang bisa kita ambil pada ayat yang ke-13 ini yang pertama adalah seorang kepala keluarga wajib bagi dia untuk memperbaiki keadaan keluarganya terlebih dahulu sebelum yang lain. Atau dia berkewajiban untuk memperbaiki dirinya sekaligus keluarganya. Seperti apa yang Allah sebutkan di sini berkaitan dengan nasihat yang disampaikan Luqman kepada putranya, yang menunjukkan bahwa Luqman ini meneladankan kepada kita bahwa Luqman itu sosok seorang murabbi, seorang pendidik kepada anaknya, bukan kepada anak orang lain.
Tapi ini jangan terus kemudian jadi penilaian baik. Misalnya mungkin di kampung sini ada seorang ustadz atau seorang kiai, kok duwe anak berbablek gitu. Wah, anaknya gak tau diceramahi ya bapaknya. Senengane bapak itu ceramah yang wong liya tapi anaknya gak tau diceramah. Enggak mesti. Mungkin saja di rumah sering dinasihati, tapi anaknya memang dua bulan. Kalau keadaannya seperti ini, jangan husnuzon, baik sangka. Terus kemudian yang kedua, ingat kisahnya seorang nabi, namanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu punya anak tapi dablek kan gitu ya. Sampai Allah mengatakan laisa min ahli. Putramu itu bukan termasuk keluarga Nuh. Sampai begitu Allah mengatakan. Karena enggak mau apa? Iman dan nurut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Untuk naik kapal dia tidak mau. Padahal Nabi Nuh sudah mengatakan bahwa azab Allah ini tidak akan bisa dilawan atau dikalahkan dengan apapun. Kau mau berlindung kemanapun juga tidak akan bisa melindungi. Tapi dia mengatakan sa'awilan jabal, saya akan terus naik ke gunung ya, sampai kemudian gunungnya pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan. Jadi di sini yang paling utama adalah perbaikan di dalam keluarga, baru kemudian di luar keluarga. Jadi kita semuanya di sini memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk memperbaiki diri sendiri maupun keluarga kita terlebih dahulu. Ya seperti yang dilakukan oleh Luqman di saat Luqman ya menasihati putranya dengan nasihat yang sangat berat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ya mengabadikan hikmah Luqman ini, dan yang Allah taala abadikan di dalam hikmah pertama dari Luqman ini adalah perkara yang paling penting dalam agama, yaitu la tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik itu la dzulmun 'adzim, benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dia adalah puncak kezaliman. Apa sih artinya zalim itu? Orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Jadi orang yang melakukan kezaliman itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawannya itu adil. Kalau adil itu orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah pertanyaannya di sini, kenapa syirik itu termasuk kezaliman yang sangat besar, bahkan yang merupakan puncak kezaliman? Karena seseorang yang melakukan syirik, dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia mempersembahkan ibadahnya yang seharusnya hanya kepada Allah saja, dia peruntukkan pula kepada yang lain. Sehingga di sini dia tidak meletakkan ibadah itu pada tujuannya yang benar, yang hanya semata-mata untuk Allah, tapi diarahkan kepada selain Allah. Dan para ulama itu menyebutkan istilah pengertian dari istilah syirik itu ya, dengan menyatakan taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Syirik itu ya, kalau dengan ditanya apa itu syirik, maka pengertiannya begini: menyamakan selain Allah dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Itu makna syirik. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ibadah itu adalah khusus untuk Allah. Kita harus mempersembahkannya hanya kepada Allah, khusus Allah saja yang berhak itu diibadah. Tapi ketika kita menyamakan kekhususan Allah ini, kita arahkan kepada selain Allah, maka di situ kita telah melakukan kesyirikan. Seperti contoh seseorang berdoa. Kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ya
sebenar-benarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau doa itu termasuk ibadah, wajib doa itu hanya dipersembahkan kepada Allah. Tapi ketika seseorang itu mengarahkan doanya tidak hanya kepada Allah tapi juga kepada yang lain, maka di sini dia telah melakukan kesyirikan. Seperti contoh misalnya ada orang yang berdoa, di dalam seruan doanya itu dia menyebut misalnya ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Zailani misalnya. Saya minta kesembuhan misalnya. Dia telah berdoa kepada Allah, berdoa kepada Rasulullah, berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dia telah memasukkan dua unsur yang selain Allah kemudian disamakan ya, di dalam doanya tersebut ditujukan bersama-sama kepada selain Allah ini dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kesamaan, ada penyamaan di sini. Dia berdoa kepada Allah, dia samakan doanya kepada Allah yang seharusnya khusus untuk Allah, dia samakan kepada Rasulullah dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini syirik kan? Ustaz, ya. Mau nanya masalah saya sampai sejauh mana? Seandainya saya itu punya anak nakal, iya. Dan saya itu datang ke Pak Kiai ya, iya. Pak Ustaz. Iya. Saya minta doa kepada Pak Ustaz itu. Setelah itu saya pulang dikasih air suruh minumkan itu bagian daripada syirik kepada. Iya. Jawabannya setelah pengajian. Terakhir supaya nggak bingung nanti nyambung ini. Nah, ini syirik ya. Jadi menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan untuk Allah. Nah, Luqman mengajarkan putranya yang paling pertama itu tentang tauhid dan tentang syirik. Kenapa? Karena perkara tauhid dan syirik ini perkara yang paling utama untuk ditanamkan. Oleh karena itu kalau kita baca kisah para nabi dan para rasul, semua nabi mulai pertama sampai akhir yang pertama kali menjadi seruan mereka itu adalah tauhid. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibut taghut." Dan sungguh ya, kami telah mengutus bagi tiap-tiap umat itu seorang rasul, yang mana tiap-tiap rasul itu semuanya sama. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir seruannya sama. Apa itu? Ani'budullah. Adalah kalian semuanya wahai umatku beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang suka dan ridho untuk disembah. Jadi beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Dan Allah juga berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi nggak cukup Pak kalau kita hanya sekedar ibadah saja kepada Allah, tapi terus kemudian kita masih terjerumus dalam kesyirikan. Ini nggak cukup. Bahkan kalau dia dikategorikan syirik besar, itu bisa menghapus semua amal. Seperti Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu wahai Muhammad, ini ancaman Allah kepada Nabi SAW. Artinya kalau Nabi saja diancam seperti ini besarnya, bagaimana dengan selain Nabi? Kalau kamu wahai Muhammad menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluka, niscaya amal kebaikanmu semuanya akan terhapus. Tidak akan ada sisa pahala yang melekat pada dia. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu benar-benar akan menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak akan pernah masuk surga, dan orang-orang yang akan abadi di dalam neraka wal-iyad. Ini keadaan orang yang menyekutukan Allah. Sehingga ya, pelajaran yang berikutnya, perkara agama yang pertama dan paling utama untuk dipahami dan dipelajari adalah berkenaan dengan tauhid dan syirik, atau berkenaan dengan akidah yang benar. Ini bisa jambil. Dan kurang 2 menit. Jadi ini tak cicil banget deh.
saya nanti pertemuan berikutnya saja. Karena kalau diteruskan sampai habis nggak nutup. Kecuali turun ngaji sampai jam 09.00. Turun sampai jam 09.00. Kulo ini sih buatan turun. Mungkin azan dulu ya. Matur azan kita jawab pertanyaan tadi. Kalau juga bisa kita ada pertanyaan dari yang lain bisa kita jawab di sesi ini. Azan kali. Enggak Pak, azan kali nomor azan. Mungkin. Oh, dilanjutkan mawon. Oh, nanti dilanjutkan ya. Oke. Untuk ayat 14 sampai seterusnya, insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya. Baik, tadi ada pertanyaan. Kalau misalnya saya punya anak mau nakal, terus saya datang ke kiai atau seorang ustaz, istilahnya minta solusi, kira-kira dia minta doa, minta solusi. Terus sama mbah nyainya dikasih air, disuruh minum. Iya. Ini yang pertama, airnya itu kok bisa berkhasiat itu perlu diteliti. Sampai seberapa jauh sharing itu kan Iya. nanti nggak sadar ikut ke sharing. Jadi ini air itu kok dikasihkan ya ke orang yang datang itu airnya dari mana? Ya biasanya air aqua kayak gini, kayak sampai pegang. Iya. Airnya biasanya dibongan dengan Iya. Lah kadang-kadang kita kan nggak ngerti dungone ini lafaz yang dipakai itu lafaz yang bagaimana. Itu yang pertama. Sehingga kalau misal si mbak ya ini atau yang ditokohkan ini kemudian dia membaca kalimat-kalimat tertentu yang mengandung kesyirikan, kita nggak ngerti kan itu. Sehingga jadi ya, yang pertama berarti nggak jelas dari apa yang dibaca, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada nggak tuntunan dari Rasulullah ya, agar supaya anaknya itu orang dablek ya, disuwuk kangge air. Ini nggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Terus contoh dari Rasul itu kalau misal kita menghadapi anak yang nakal misalnya, itu bagaimana? Jadi bukan pakai sarana-sarana suwuk ya atau yang semacamnya buatan, tapi caranya adalah dengan cara-cara yang syar'i. Misalnya, ya, kalau yang sedikit mirip sama pakai air, ya dengan ambil air zam-zam kalau punya, bukan air ampel, air zam-zam. Kata Nabi SAW, zam-zam 5 syuribah. Zam-zam itu ya, bisa digunakan, artinya zam-zam itu tergantung dengan tujuan orang yang meminumnya. Maksudnya kalau orang itu memiliki hajat kebutuhan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah dia berdoa pada saat dia minum air zam-zam. Kalau misalnya ada orang punya anak nakal, dapat minum air zam-zam, mungkin bapaknya yang minum atau anaknya tidak apa-apa, terserah. Tapi pada saat meminum itu sambil berdoa mohon sama Allah, ya Allah perbaikilah akhlak dan agama anak saya. Jangan jadikan anak saya ini dapat minum air zam-zam. Maka di sini sesuai dengan sunnah Rasulullah. Karena kalau kita nggak ngikuti sunnah Rasul itu nggak ada yang jamin, ya, nggak ada yang jamin bebas syirik atau enggak, itu yang pertama. Jamin bebas sesat apa enggaknya itu juga nggak ada yang jamin. Terus kemudian mujarab apa enggaknya itu juga nggak ada yang jamin. Tapi kalau mengikuti petunjuk Rasul mesti terjadi. Tapi apa Rasulullah pernah membuat media dari air? Ya kata. Ya. Saya selesaikan dulu ini, nanti yang kedua. Malam-malam ada ketiga dan seterusnya. Nah ini yang pertama ya. Kalau yang mirip-mirip air zam-zam, pakai air zam-zam, kemudian sambil diminum sambil berdoa mohon sama Allah Subhanahu Wa Taala segala hajat dan keperluan. Insya Allah akan mengabulkan. Kemudian yang kedua, kalau seseorang menginginkan untuk anaknya ini baik,
Maka yang kedua tentunya dia memilih waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Dia doakan anaknya, yang dia berdoa mohon kepada Allah agar anaknya menjadi anak yang saleh, anak yang baik. Maka di waktu-waktu yang mustajabah atau di keadaan-keadaan yang mustajab itu akan dikabulkan oleh Allah doanya. Ya, seperti contoh misalnya antara adzan dan iqamah, atau sepertiga malam yang terakhir, atau di hari Jumat tepatnya menjelang waktu maghrib di waktu-waktu sore, atau pada saat orang itu sujud dalam sholat, baik itu sujud yang terakhir maupun sujud yang pertama atau sujud kapanpun di saat sholat. Ini semuanya ada dasar sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk memberikan tarbiyah, pendidikan, nasihat, seperti yang dilakukan Luqman tadi. Sampaikan nasihat kepada anaknya dengan cara apa? Mau'idhah. Ingatkan dia dengan surga, ingatkan dia dengan neraka, siksa neraka Allah SWT. Dan tidak boleh kemudian dia tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu maksudnya ini. Aku wis ngandani anak iki wis ing 1000 tapi yo cik gablek tetap gablek gak hilang. Mungkin 1001 Anda kasih nasihat baru dia berubah. Termasuk juga nggak boleh putus asa dalam berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu minta kepada Allah keturunan sampai Allah kabulkan pada saat Nabi Zakaria dan istrinya dalam keadaan sudah tua. Sampai Zakaria ini ngomong, saya sama istri saya ini sudah tua dan istri saya ini dalam keadaan mandul, nggak bisa punya anak. Kok bisa-bisanya Allah kasih anak? Kata malaikat, itu memang sudah menjadi kekuasaan Allah, nggak bisa kamu, ya, akal-akalan kamu itu nggak bisa. Ini masalah punya anak saja, gitu. Sampai usia tua Allah bisa kabulkan. Lah bagaimana dengan hanya sekedar memperbaiki akhlak seorang anak yang bisa kita katakan tidak mustahil dalam hal ini, ya? Bisa jadi. Ketika orang tuanya sudah meninggal, baru dia sadar bisa seperti itu. Saya pernah menemukan orang seperti itu. Nawakal sampai bapaknya mati baru mandek nakal. Tapi berhentinya dia dari nakal ini luar biasa. Jadi orang baik sekali. Jadi suka mendoakan orang tuanya, terutama yang sudah meninggal. Masya Allah. Dia sadar ternyata aku ini bodoh bapak ini sakit adoy. Sampai akhirnya dia banyak berdoa kebaikan untuk bapaknya. Nah ini kan manfaat, akhirnya jadi doa anak yang soleh kan gitu. Jadi nggak boleh putus asa, nggak boleh putus asa. Nah itu yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki keturunan tidak. Terus yang terakhir, terkadang keturunan kita ini dalam keadaan yang tidak baik itu dikarenakan kitanya yang juga tidak ada perbaikan pada diri. Terkadang kita tanpa sadar memberikan contoh-contoh yang tidak baik kepada anak-anak kita. Misalnya, kita ingin anak kita ini sok ke masjid, tapi bapaknya mancing WC di masjid itu tidak pernah. Nah ini repot ini. Nah ini bagaimana bisa dia berharap anaknya itu jadi anak yang soleh kalau dia tidak memperbaiki diri sendiri. Nah ini PR besar buat kita. Kalau kita ingin punya anak keturunan yang baik, maka kita juga harus berusaha untuk baik. Terus bagaimana? Apakah ada contoh-contoh dari Nabi atau para sahabat menggunakan media air dalam hal-hal kaitannya dengan menjampi atau yang semacamnya? Ada, tapi untuk penyakit. Misalnya seseorang sakit, baik itu sakit medis biasa atau sakit yang non medis, dalam arti yang terjadi dengan sebab sihir atau gangguan syaitan misalnya, atau gangguan jin. Maka di antara salah satu sarana yang bisa kita lakukan adalah kita membaca ayat Al-Quran, terutama ayat Al-Quran yang disabdakan Nabi sebagai syifa, sebagai penyembuh, meskipun semua Al-Quran itu adalah syifa, tapi yang paling sering untuk dibaca untuk
meruqyah seseorang yang sakit karena dua sebab ini, ya kita bisa gunakan sarana air. Bagaimana caranya? Caranya kita dekatkan mulut kita ketika kita membaca ayat Al-Quran atau membaca doa-doa Nabi, ya. Doa-doa kesembuhan dari Nabi SAW kita baca, kita dekatkan mulut kita dengan air ini supaya sedikit yang air yang keluar dari mulut kita ini masuk ke dalam air tersebut. Bukan ditiup ya, tapi didekatkan, itu yang paling sesuai. Karena ada orang itu habis baca ditiup-tiup. Ini saya nggak menyalahkan, tapi yang lebih sesuai itu adalah didekatkan di mulut beliau. Dan ada sebuah penelitian yang pernah saya baca, air itu kalau diucapkan kata-kata yang baik, itu molekulnya itu jadi kristal-kristal yang bagus. Tapi kalau air itu diucapkan kata-kata yang buruk, dicaci maki dan seterusnya, nanti kristal-kristal molekulnya itu rusak, jadinya nggak beraturan, jelek. Mungkin ada pengaruh. Nggak baca Quran itu nggak ada ayat-ayat surat-surat yang khusus. Sebetulnya secara umum seluruh ayat Al-Quran itu syifa, ya, penyembuh. Namun boleh seseorang itu membaca beberapa surat-surat yang secara khusus Nabi sampaikan memiliki keutamaan. Seperti contoh baca surat Fatihah. Ya. Dulu semasa saya ngaji di sini tafsir suratul Fatihah kan pernah saya cerita, ya. Kasih ilmu dong. Nopo. Ada seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Dia melewati sebuah perkampungan, ya. Abu Sa'id Al-Khudri bersama beberapa sahabat yang lain yang lewat di situ, yang mana kebiasaan orang-orang Arab itu kalau ada orang asing datang ke sebuah perkampungan, orang kampung situ itu selalu memberikan jamuan makan. Tapi ini nggak dikasih apa-apa. Nah kemudian datang seorang budak yang ternyata milik dari kepala suku perkampungan tersebut, menyampaikan kepada para musafir dari kalangan sahabat ini, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah, menjampi orang yang sakit? Karena kepala suku saya ini sakit karena tersengat hewan yang berbisa. Akhirnya kemudian salah seorang sahabat berdiri. Dikisahkan Abu Sa'id Al-Khudri ini sendiri yang menyatakan bahwa dirinya bisa meruqyah. Padahal sahabat yang lain memandang sahabat ini nggak bisa meruqyah. Akhirnya sahabat yang menyatakan dirinya bisa meruqyah itu datang ke kepala suku tersebut, kemudian membacakan suratul Fatihah. Akhirnya sembuh dengan izin Allah. Ya, kemudian kepala suku ini memberikan hadiah berupa kambing yang banyak kepada orang tersebut. Kemudian sahabat ini mengatakan, jangan kalian sentuh kambing-kambing ini sebelum saya mendapat izin dari Rasulullah SAW. Kemudian menghadaplah mereka kepada Rasulullah, menceritakan kisah perjalanan mereka, dan kemudian Rasul mengatakan, bagaimana bisa kamu tahu kalau surah Fatihah itu adalah surat yang bisa untuk ruqyah atau bisa untuk digunakan untuk menjampi? Maka bagi-bagikanlah kambing tersebut dan berikanlah bagian, menunjukkan bahwa halal hukumnya kalau misal ada orang meruqyah kemudian dikasih sesuatu sebagai hadiah, boleh diterima. Yang nggak boleh itu kalau ditarik. Kalau saya ruqyah lewat air, sak botolnya 1.000. Ini yang nggak boleh, karena nggak ada keikhlasan nanti di sini. Sedangkan berdoa itu butuh keikhlasan. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk kaitannya dengan memperbaiki akhlak anak yang nakal dan seterusnya, nggak ada contoh melalui sarana air atau semacam itu. Tapi dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi, insya Allah Taala ya bisa digunakan untuk ikhtiar. Ya, sisanya kita bertawakal kepada Allah, dan insya Allah manakala orang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan memberikan apa yang diharapkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan lagi kamu cukup sampai di sini. Iya. Salah satu kriteria orang masuk surga tanpa hisab kan tidak mendapat rupiah, itu jika ada orang yang sudah melakukan segala macam misalnya itu sakit terus segala macam cara medis itu nggak bisa. Iya. Bagaimana cara orang itu biar bisa sembuh
dan cara gantinya tadi. Caranya meruqyah dirinya sendiri. Meruqyah dirinya sendiri, dan meruqyah diri sendiri itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena dengan itu dia secara langsung tanpa perantara orang yang meruqyahnya, dia secara langsung memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih baik dan jauh lebih dikabulkan oleh Allah. Cuman kadang-kadang dalam keadaan tertentu orang itu kesulitan ketika meruqyah dirinya sendiri, terutama kalau penyakitnya itu datang dari gangguan syaitan. Tapi dia harus bersungguh-sungguh dalam hal ini. Ya, bersungguh-sungguh dalam meruqyah. Pernah ada seorang kawan itu menceritakan ke saya, dia itu pernah dulunya suka klenik lah. Saya nggak ceritakan seperti apa ya. Intinya dia suka klenik dulunya gitu ya. Terus dia tobat. Setelah tobat, karena sering terjadi gangguan-gangguan yang aneh dalam dirinya, akhirnya dia baca Quran. Dia niatkan untuk meruqyah dirinya sendiri. Dia datang ke suatu masjid, di situ sepi, masjidnya tidak ada orang, akhirnya dia baca Quran. Sampai di tengah-tengah dia membaca Al-Quran itu, tiba-tiba Qurannya ini seperti dilempar sama orang itu, lepas dari tangannya itu seperti ditampel orang itu. Qurannya sampai sekian meter itu terhempas dari tubuh. Tapi dia kemudian lanjutkan, dia ambil lagi, dia baca. Begitu lagi dia terus baca sampai Allah berikan kesembuhan. Memang berat ya. Jangan kan sesuatunya Melayu. Kok iso di Quran itu kumpul dhewe ya gitu. Tapi dia lawan, dia tahu kalau ini musuh saya saat ini kan gitu. Menjauhkan saya dari Quran. Tapi dia terus ambil, dia baca lagi sampai Allah berikan kesembuhan. Memang keadaannya gitu. Wallahu a'lam. Cekap ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad